Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wayu Fadila, NIM 287.080 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. A. Ciri-ciri umum. 1. Gerakan yang dituntun untuk suatu tugas gerakan tertentu dapat dilaksanakan secara optimal tanpa keraguan. Contohnya, seorang atlet basket profesional yang telah mencapai level 3 ini tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan syuting ke dalam ring. Yang kedua yaitu kestabilan prestasi atau unjuk kerja. Individu yang berada pada fase belajar tingkat 3 ini mampu melakukan gerakan-gerakan yang sama secara berulang-ulang. Adapun kualitas gerakan yang ditampilkan pada setiap kali perulangan cukup konstan. Kekonstanan kualitas gerakan tersebut juga akan dapat ditampilkan walaupun situasi dan kondisi tempat pelaksanaan gerakan dipersulit. Contohnya, kestabilan prestasi seorang atlet dapat dilihat dari unjuk kerja yang ia lakukan selama kompetisi berlangsung. Misalnya, atlet voli kebanggaan Indonesia seperti Rifan Nurmulki dan kawan-kawan mampu menunjukkan kestabilan kompetisi Asian Games tahun 2019. Perbedaan agama tidak menghalangi tim voli itu. Pencapaian tim voli putra itu mampu meraih medali emas pada ajang kompetisi tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri khusus fase belajar motorik level 3. Yang pertama, terbentuknya kemampuan automatisasi. Adapun contohnya yaitu konkretnya dalam olahraga badminton yang sudah berada pada fase belajar tingkat 3 ini. Dapat kita lihat dengan jelasnya bahwa gerakan yang dilakukan cukup cepat dan tepat. Yang kedua yaitu kecepatan gerakan. Adapun contohnya yaitu seorang atlet lari, dia menggunakan kecepatan kakinya dan seirama dengan tangannya untuk memenangkan suatu pertandingan. 3. Irama gerakan. Contohnya yaitu seorang atlet senam dasar yang latihan secara terus-menerus sehingga irama gerakan yang dilakukan seorang atlet senam dasar terlihat semakin mulus dan lancar. Soal yang kedua yaitu tentang struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Fase ini menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Proses pembelajaran diarahkan untuk membentukkan transfer dari keterampilan motorik yang telah dikuasai tersebut pada berbagai situasi dan kondisi. Materi yang disajikan dalam bentuk-bentuk latihan yang akan diberikan harus dapat merangsang kemampuan dan keterampilan motorik yang harus dikuasai latihan. Akan lebih bermanfaat lagi bila latihan diarahkan pada perhitungan kecepatan bagian gerakan yaitu yang pertama, kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi dan efek dari perubahan tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan ketepatan gerakan. Yang ketiga yaitu kemampuan melaksanakan gerakan secara endokonsis baik dari segi waktu, tenaga maupun ruang yang terpakai. Yang keempat yaitu kemampuan pengambilan keputusan dengan cepat. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya. Kalau ada kesalahan pemaparan materi, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.